Istriku kecelakaan dan amnesia, aku langsung tertawa, kekayaan sebesar ini. Akhirnya giliranku, aku menariknya langsung ke kantor catatan sipil, dan kami bercerai secepat mungkin. Tapi aku tidak pernah menyangka, tepat di malam pertama aku mendapatkan akta cerai dan bersiap untuk memulai hidup santai sebagai orang kaya raya. Dia pulih ingatannya, dan sepertinya dia bisa mendengar pikiranku. Siapa kamu? Di ranjang putih rumah sakit, istriku dari keluarga terpandang, CEO dingin yang berasa triliunan, Liu Ruyan. Menatapku dengan pandangan orang asing, kepalanya dibalut perban, wajahnya pucat. Tapi ketenangan dan kesombongan yang tertanam dalam dirinya sama sekali tidak berkurang. Dokter di sampingku. Dengan serius mengencangkan kacamatanya, Tuan Ye, maaf, Nona Liu menderita benturan di kepala. Menyebabkan amnesia selektif, dia hanya melupakan segalanya yang berhubungan dengan Anda. Aku tertegun di tempat. Jantungku berdebar kencang sesaat, lalu kegembiraan yang tak tertahankan. Meledak seperti gunung berapi, langsung menyelimutiku. Dia lupa, hanya aku yang lupa. Ada hal baik seperti ini, aku bertransmigrasi ke novel pria kuat ini, menjadi menantu yang diremehkan dengan nama yang sama. Sudah 2 tahun penuh, pemilik asli mencintai Liu Ruyan, si CEO dingin. Setiap upaya untuk menyenangkan, tetapi dicerca oleh Liu Ruyan dan teman-teman. Keluarga yang memandang rendah, akhirnya menjadi batu loncatan bagi protagonis untuk bangkit. Nasibnya tragis, setelah aku datang, aku tahu cerita tidak bisa diubah. Aku juga malas untuk menjilat CEO dingin yang menjijikan, tujuanku hanya satu. Bertahan sampai cerita berakhir, dapatkan perjanjian perceraian, lalu gunakan 2 tahun ini. Uang pribadi yang terkumpul, untuk hidup bahagia di sisa hidupku, agar tidak merusak citra. Aku dengan rajin memerankan pecundang yang penuh kasih sayang setiap hari, dia lembur. Aku membawakan makanan, dia sakit, aku merawatnya. Dia mengerutkan kening, aku merasa sakit, aku memainkannya sampai aku sendiri hampir muntah. Dan Liu Ruyan, selalu seperti itu, dingin seperti es. Wajah mati yang dingin itu, sekarang, dia amnesia. Bukankah ini sama saja dengan Tuhan, langsung memberiku hadiah akhir cerita? Hahaha, aku bebas, akhirnya aku bebas. 27 tahun, kau tahu bagaimana aku menjalani 2 tahun ini? 28 aktingku pantas mendapatkan Oscar, mereka berutang Oscar kecil padaku. Amnesia selektif. 29 lupa dengan baik, lupa dengan indah, lupa dengan sempurna. 30 di dalam hatiku aku bersorak dengan sampanye, tetapi di wajahku, aku tetap menunjukkan keterkejutan dan kesedihan. 31 ekspresi rumit yang luar biasa. Aku melangkah maju, suaraku sedikit bergetar karena kegembiraan. 32, Yan, kau benar-benar tidak mengingatku? Liu Ruyan mengerutkan kening. 33 sepasang mata Phoenix yang indah itu penuh kewaspadaan dan kebingungan. Tubuhnya bahkan sedikit menyusut ke belakang. 34 menghindar dari dekatanku. Aku tidak mengenalmu, tolong menjauhlah dariku. 35 bagus, bagus sekali. Aroma penghinaan ini. 36 asli. Aku mundur 2 langkah dengan hati terluka, tubuhku bergoyang. 37 seolah tidak tahan dengan pukulan besar ini, dokter di sampingku buru-buru menahanku. Tuan Ye, 38 jangan terlalu bersemangat, emosi pasien juga penting. Aku menarik napas dalam-dalam, 39 menatap Liu Ruyan dengan mata merahku. Setiap kata keluar dari sela-sela gigiku, Liu Ruyan, 40 karena kau sudah lupa, maka pernikahan ini tidak perlu ada lagi. 41 suaraku tidak keras, tetapi terdengar jelas di seluruh ruangan. Dokter terkejut. 42, Tuan Ye, sama sekali tidak boleh. Kondisi Nona Liu saat ini, 43 Liu Ruyan sendiri terdiam, tampaknya tidak menyangka aku akan begitu tegas. Aku tidak memedulikan mereka, 44 hanya menatap tajam ke arah Liu Ruyan, dengan nada putus asa yang terluka hati, berkata kata demi kata. 45, besok pagi jam 9, di depan kantor urusan sipil, aku menunggumu. 46, kita bercerai. Setelah selesai, aku tidak melihat lagi wajahnya yang terkejut. 47 aku berbalik tajam, melesat keluar kamar dengan langkah tegas yang membawa kesombongan. 48 saat pintu ditutup, kesedihan di wajahku lenyap seketika tanpa bekas. 49 aku bersandar di dinding, hampir tidak bisa menahan tawa. Cerai. 50 segera bercerai. Selamat tinggal otak bodoh, 2 tahun, kau tahu bagaimana aku menjalani 2 tahun ini? Aktingku pantas memenangkan Oscar, tapi mereka berutang patung kecil padaku, amnesia selektif. Lupa itu bagus, lupa itu luar biasa, lupa itu menyenangkan. Dalam hati aku bersorak dengan sampanye, namun di wajahku, aku menampilkan keterkejutan dan kesedihan tanpa emosi. Ekspresi rumit yang sulit dipercaya. Aku melangkah maju, suaraku sedikit bergetar karena emosi. Yan, kau benar-benar tidak ingat aku? Liu Ruyan mengerutkan alisnya. Sepasang mata Phoenix-nya yang indah penuh kewaspadaan dan kebingungan. Tubuhnya bahkan sedikit mundur. Menghindari dekatanku. Aku tidak mengenalmu. Tolong menjauhlah dariku. Bagus, sangat bagus. Aroma jijik ini. Sangat otentik.
Dengan hati yang sakit, aku mundur 2 langkah, tubuhku bergoyang. Seolah tak sanggup menanggung pukulan hebat itu, dokter di sebelahku segera menopangku. Tuan Ye, jangan terlalu emosi pasien juga sangat penting. Aku menarik napas dalam-dalam. Menatap Liu Ruyan dengan mata merah, setiap kata keluar dari sela-sela gigiku. Liu Ruyan, karena kau sudah lupa, maka pernikahan ini tidak ada gunanya lagi. Suaraku tidak keras, namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Dokter terkejut bukan kepalang. Tuan Ye, jangan sekali-kali, kondisi Nyonya Liu sekarang. Liu Ruyan sendiri terkejut, sepertinya tidak menyangka aku akan begitu tegas. Aku mengabaikan mereka. Hanya menatap tajam Liu Ruyan, dengan nada putus asa yang sangat terluka, kuucapkan kata demi kata. Besok pagi jam 9, di depan kantor urusan sipil, aku menunggumu. Kita bercerai. Setelah berkata begitu, aku tidak lagi memandang wajahnya yang terkejut. Berbalik dengan tajam dengan langkah yang penuh kemenangan keluar dari kamar rumah sakit. Saat pintu ditutup, kesedihan di wajahku lenyap seketika. Aku bersandar di dinding, hampir tertawa terbahak-bahak. Perceraian. Cepat bercerai. Selamat tinggal Nona Ning, CEO dingin. Masakan ke-8 saya, anggur beras buatan sendiri, kehidupan santai impian saya. Saya datang, hari kedua, di depan kantor urusan sipil. Saya sengaja mengenakan pakaian santai baru, merasa sangat segar. Untuk menghindari senyum yang terlalu jelas, saya tidak bisa tidur nyenyak semalaman, memaksakan diri untuk memiliki lingkaran hitam. Ditambah dengan ekspresi lelah yang saya buat dengan sengaja, itu benar-benar terlihat seperti keputusasaan yang terluka karena cinta. Pukul 8.55, Bentley hitam berhenti tepat waktu. Di tepi jalan, Liu Ruyan turun dari mobil, dia mengganti pakaian rumah sakit. Mengenakan setelan rok putih yang rapi, rambut panjangnya disanggul. Hanya saja wajahnya masih pucat, CEO yang kuat dan tegas itu telah kembali. Dia menatapku. Matanya masih sepenuhnya asing. Hanya saja lebih banyak rasa ingin tahu dan kerumitan daripada kemarin. Mungkin asisten atau keluarganya. Telah memberitahunya situasi dasar kami berdua. Seorang suami yang masuk ke keluarga, 2 tahun pernikahan, tidak cocok satu sama lain. Ya, pendahuluan latar belakang yang sangat sempurna. Apakah Anda yakin? Dia berjalan ke arahku. Tanya dia dengan suara dingin, aku menatapnya, menarik senyum yang lebih buruk daripada tangisan. Tidak ada artinya jika kamu tidak ingat apa-apa. Cepatlah, Nyonya, jam 9. Jika ditunda lagi, staf akan beristirahat, lebih cepat cerai, lebih cepat bebas, kamu cari tuan pria takdirmu. Aku akan mencari surga kelembutanku, tatapan Liu Ruyan tertuju di wajahku selama beberapa detik. Akhirnya dia mengangguk, oke, seluruh prosesnya luar biasa lancar. Mengambil foto, mengisi formulir, menandatangani, mencap, ketika staf menyerahkan sertifikat perceraian berwarna merah tua itu kepadaku. Saya merasa itu lebih panas dari apapun, saya menggenggamnya erat-erat, hanya memutih karena kekuatan. Berhasil, aku akhirnya berhasil, keluar dari kantor urusan sipil. Matahari cerah, langit biru jernih, saya menghembuskan napas panjang, merasa belenggu tak terlihat yang menekan saya selama 2 tahun. Pada saat ini benar-benar hancur, udara terasa manis, Liu Ruyan berdiri di sampingku. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu, saya berbicara lebih dulu, sejauh tingkat ketidakpedulian yang bisa saya lakukan. Seolah ingin mengatakan sesuatu, aku mendahuluinya, sejauh tingkat ketidakpedulian yang bisa kulakukan. Karena Nona Liu sudah bercerai, sebaiknya kita tidak bertemu lagi. Semoga Anda bahagia. 77 selesai bicara, aku berbalik tanpa menoleh dan menghentikan taksi. 78 aku tancap gas pergi. Aku takut jika aku tinggal sedetik lagi, aku tidak akan bisa mengendalikan diri. 79 di dalam taksi, aku melihat pemandangan kota yang melesat mundur di luar jendela, dan akhirnya tidak bisa menahan diri. 80 sudut bibirku naik gila-gilaan. Tanpa beban, terbang. Langkah pertama. 81 memblokir semua kontak keluarga Liu. Langkah kedua, pergi ke tempat yang sudah kupilih. 82 apartemen loteng di Tangcheng Yipin. Langkah ketiga, memesan koki pribadi terbaik. 83 malam ini harus berkeringat deras. Langkah keempat, mulai keliling dunia besok. 84 tidak, mulai berolahraga besok. Otot perut 8 buah dan garis tubuh seperti Putri Duyung. Aku datang. Mengurus tubuhku dengan baik. 85 baru bisa menikmati hidup dengan lebih baik. Aku mengeluarkan ponselku dan dengan cepat menyebut Liu Ruyan. 86 dia yang angkuh itu, dan tuannya yang memandang rendah orang lain. Begitu aku pergi. 87 Liu Ruyan berdiri di depan kantor urusan sipil, menatap ke arahku pergi, diam untuk waktu yang lama. 88 cahaya matahari menyengat matanya hingga perih. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba datang dari lubuk otaknya. 89 potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang terlupakan, seperti banjir bandang, membanjiri otaknya dengan gila-gilaan. 90 saat dia sakit perut, akulah yang dengan canggung membuatkan bubur untuknya, tidak tidur semalaman. 91 saat dia diintimidasi oleh saingan bisnis,
Akulah yang menggunakan keahlian pertas yang tidak diketahui siapapun untuk menyelesaikan lawannya tanpa suara. 92 di hari ulang tahunnya, akulah yang memesan seluruh planetarium, hanya agar dia bisa melihat. 93 bintang jatuh yang dia sebutkan secara santai. Setiap detail selama 2 tahun terakhir, yang sengaja dia abaikan. 94 pengorbanan yang dia anggap sudah sepantasnya, pada saat ini, terungkap dengan sangat jelas. 95 ternyata dia bukan anjing penjilat. Ternyata dia telah melakukan begitu banyak untukku. Ternyata aku sudah terbiasa hidup bersamanya. 96 dan bagaimana perlakukanku padanya? Dingin, mengabaikan, menganggap biasa saja, bahkan ketika dia mengusulkan perceraian. 97 tidak ada upaya sedikit pun untuk menahan. Penyesalan dan kepanikan yang luar biasa seketika mencengkeram jantung Liu Ruyan. 98 dia sangat kesakitan hingga tidak bisa bernapas. Dia membuka matanya dengan dingin, wajahnya pucat pasi. 99 dia memanggil namaku tanpa suara. Putus asa ingin mengejar. Tapi di mana bayanganku? 100 pada saat itu, suara yang sangat jelas. Setelah selesai, aku berbalik tanpa menoleh dan berjalan pergi, menghentikan taksi. Melaju kencang. Aku takut jika aku bertahan sedetik lagi, aku tidak akan bisa mengendalikan diri. Di dalam taksi, aku melihat pemandangan jalan yang berkelebat di luar jendela, akhirnya tidak bisa menahan diri. Sudut bibirku terangkat liar, mulai terbang bebas. Langkah pertama, blokir semua kontak keluarga Liu. Langkah kedua, pergi ke tempat yang sudah kupilih. Tangcheng Yipin Loteng apartemen. Langkah ketiga, pesan koki pribadi terbaik. Malam ini harus berkeringat habis. Langkah keempat, mulai besok keliling dunia. Tidak mulai besok latihan otot perut kota garis putri, aku datang perbaiki tubuh. Baru bisa menikmati hidup lebih baik. Aku mengambil ponselku dengan cepat ke Liu Ruyan. Dia yang arogan itu dan bosnya yang membanggakan itu tepat setelah aku pergi. Liu Ruyan berdiri di depan kantor catatan sipil memandang arah kepergianku tanpa bergerak lama. Matahari menyengat matanya, peri rasa sakit tajam yang hebat tiba-tiba dari jauh di dalam otaknya muncul. Banyak fragmen yang terlupakan seperti banjir bandang membanjiri pikirannya. Akulah saat lambungnya sakit dengan kikuk membuatnya bubur nasi semalaman tidak tidur. Akulah saat dia dipermalukan lawan bisnis dengan teknologi pertas yang tidak diketahui siapapun diam-diam menyelesaikannya. Aku menyewa seluruh observatorium di hari ulang tahunnya, hanya agar dia bisa melihat satu kali. Hujan meteor yang pernah dia sebutkan secara sepintas, setiap detail selama 2 tahun, hal-hal yang sengaja dia abaikan. Pengorbanan yang dia anggap remeh, pada saat ini, terwujud dengan sangat jelas. Ternyata dia bukan orang yang menjilat, ternyata dia sudah melakukan begitu banyak untukku. Ternyata aku sudah terbiasa hidup tanpanya. Lalu bagaimana aku memperlakukannya? Dingin, mengabaikan, menganggapnya wajar, bahkan saat dia meminta cerai. Tidak ada niat untuk menahannya. Penyesalan dan kepanikan yang luar biasa langsung mencengkeram hati Liu Ruyan. Sakit hingga dia tidak bisa bernapas. Dia membuka matanya dengan dingin, wajahnya pucat pasi. Ye Xiao, dia, siapa, memanggil namaku, berusaha mengejar, tapi di mana bayanganku? Pada saat itu, sebuah suara yang sangat jelas, bahkan dengan gema yang ceria. Tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Tidak perlu terbang. Liu Ruyan terpaku di tempat. Dia menyapu pandangannya dengan bingung. Asisten menatapnya dengan cemas. Nona Liu, ada apa dengan Anda? Apakah kepalamu sakit lagi? Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Suara itu terus berlanjut. Langkah pertama, blokir semua kontak keluarga Liu. Langkah kedua, pergi ke apartemen penthouse yang sudah kupilih, Tangcheng Yipin. Langkah ketiga, pesan koki pribadi terbaik. Malam ini harus dinikmati dengan baik. Suara ini, untuk Ye Xiao. Jantung Liu Ruyan berdebar kencang. Dia mengeluarkan ponselnya. Dia gemetar menelepon nomor saya. Suara dingin terdengar di ujung telepon. Nomor yang Anda hubungi sedang dalam panggilan. Tolong hubungi lagi nanti. Dia tidak mau menyerah. Dia menelepon lagi. Masih sama. Dia segera mengerti. Saya tidak sedang menelepon. Saya memblokirnya. Sama seperti yang dikatakan suara itu. Blokir semua kontak keluarga Liu. Ketakutan besar membuat tangan dan kakinya dingin. Dia benar-benar pergi. Begitu tidak sabar untuk meninggalkanku. Langkah keempat, mulai keliling dunia besok. Saya hanya bisa memberitahunya. Dia merencanakan masa depan tanpanya. Liu Ruyan menggigit bibirnya erat-erat. Mencicipi sedikit rasa darah. Tidak, saya tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Demi perusahaan. Dia memberi perintah kepada asistennya. Dengan nada yang bahkan dia sendiri tidak sadari ada getaran. Pergi, cari tahu di mana Ye Xiao berada dengan cara apapun. Sementara itu, saya berbaring di penthouse Tangcheng Yipin. Apartemen mewah yang luas. Minum Lafite tahun 82. Merendam Longjing dari danau barat terbaik. Rumah ini dibeli dengan uang investasi saya selama 2 tahun terakhir. Sudah direnovasi. Saya baru saja pindah. Saya bahkan belum memesan makanan dari luar. Saya memakai jubah mandi dan berjalan ke pintu.
Saya melihat keluar melalui lubang intip. Seluruh tubuh saya langsung terkejut. Berdiri di depan pintu. Ternyata adalah Liu Ruyan. Mengapa dia ada di sini? Bagaimana dia tahu saya tinggal di sini? Sial. Dia tidak akan pergi. Bagaimana dia menemukannya? Bukankah saya memblokirnya? Tidak. Untuk apa dia datang? Kita sudah bercerai. Apakah dia datang untuk membagi harta? Tidak juga. Aku tidak mengerti. 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 Perjanjian pranikah sudah jelas tertulis. Aku akan keluar dari rumah ini seumur hidup. Mungkinkah dia sudah ingat? Pikiran itu membuatku terkejut. Tidak, tidak mungkin. Kebetulan sekali, baru bercerai siang hari, sudah pulih malam harinya. Liu Ruyan di luar pintu, jelas mendengar badai di hatiku. Saat mendengar kata pulih ingatan, tubuhnya sedikit bergetar lemah. Dia menarik napas dalam-dalam. Mengangkat tangan, menekan bel pintu lagi. Aku menggaruk rambutku dengan kesal. Menyebalkan. Berpura-pura tidak ada di rumah, tidak bisa. Lampu menyala semua. Bagaimana ini? Bagaimana? Apa yang harus dikatakan jika bertemu? Selamat atas pulihnya ingatanmu, tapi kita sudah bercerai. Selamat tinggal. Tidak, itu terlalu tidak sopan. Harus tenang. Keluarkan lensa kontakku, aku mencium tenggorokanku, merapikan kerah jubah mandiku. Lalu membuka pintu. Aku bersandar di kusen pintu, berpose malas dan kesal. Mengangkat alis memandangnya, bertanya, ada apa? Satu kata, ada apa? Seketika menarik jarak di antara kami. Hati Liu Ruyan terasa tercabik. Dia menatapku, matanya langsung memerah. Mata Phoenix yang selalu dingin seperti es itu. Saat ini dipenuhi uap air, seperti porselen yang akan pecah. Dia menatapku begitu saja. Bibirnya bergerak-gerak beberapa kali, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku bingung dengan penampilannya. Situasi apa ini? Emosi yang kuat? Bukan begitu, Nona. Kita sudah bercerai. Mengapa kau menunjukkan tampang seperti istri kecil yang ditinggalkan? Untuk siapa? Jangan menangis, kau menangis membuatku sedikit panik. Mungkinkah ini efek samping dari amnesia? Emosi tidak stabil. Mendengar isi hatiku, Liu Ruyan menahan air matanya mati-matian. Dia tahu, menangis sekarang tidak berguna, itu hanya akan membuatnya lebih kesal. Dia menatapku, suaranya serak, dan berkata, bisakah aku masuk sebentar? Aku mengangguk tanpa berpikir, baru saja akan menolak, untuk apa membiarkannya masuk? Pria dan wanita lajang. Tidak, itu pria dan wanita yang sudah bercerai berbagi ruangan. Tidak baik jika sampai terdengar, dan aku belum makan malam, tidak punya waktu untuk bersikap baik padanya. Tunggu, dia terlihat sedikit kurus, wajahnya juga tidak baik, memang begitu. Baru saja kecelakaan mobil, mengapa tidak membiarkannya masuk minum segelas air, anggap saja sebagai kepedulian kemanusiaan. Liu Ruyan segera memanfaatkan kesempatan ini, dia memegangi kepalanya, tubuhnya bergoyang. Menampakkan penampilan yang lemah, aku agak pusing, sudah sampai sejauh ini, jika aku tidak membiarkannya masuk, itu akan terlihat terlalu tidak berperasaan. Aku menghela napas, melangkah ke samping, membiarkannya lewat, masuklah. Saat Liu Ruyan masuk, dia merasa sedikit canggung. Dia mungkin tidak pernah berpikir. Suatu hari, sebagai mantan istri, dia akan memasuki wilayah pribadiku. Ini adalah ruang yang sepenuhnya milikku. Gaya dekorasinya sederhana dan hangat, sangat berbeda dari gaya dingin dan formal di villa keluarga Liu tempat aku tinggal sebelumnya. Dapur terbuka di ruang tamu, peralatan masak lengkap, terlihat sering digunakan. Dia teringat 2 tahun itu, aku memikirkan berbagai cara untuk membuatkan makanan untuknya. Dan dia selalu beralasan sibuk bekerja, makannya sedikit. Jantungnya kembali terasa nyeri yang menusuk. Aku mengambil sebotol air mineral dari kulkas dan memberikannya padanya. Duduklah. Ada apa? Setelah selesai aku masih perlu istirahat, cepat selesaikan dan cepat pergi. Makan malamku masih menungguku. Liu Ruyan memegang botol air mineral yang dingin, ujung jarinya memutih. Dia mendongak, menatapku dengan tatapan rumit. Makan malam? Kita sudah bercerai, Nyonya Liu. Aku langsung memotongnya, bersandar di counter bar, melipat tangan. Memasang sikap bisnis, jika kamu datang untuk membahas masalah properti, itu tidak perlu. Aku tidak menginginkan apapun. Pujilah aku, dokter, dan cepat-cepat pergi. Liu Ruyan menatapku dengan tatapan ingin memutuskan hubungan ini. Hatiku terasa asam dan pahit. Dia tahu aku tidak menginginkan uangnya. Dia hanya tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Bahwa dia sudah pulih ingatannya. Lalu apa? Meminta untuk rujuk. Dengan mentalnya yang akhirnya terbebas ini. Dia hanya akan merasa konyol. Kenapa dia diam saja? Membeku? Mungkinkah dia terkejut dengan ketampananku dan sikapku yang teguh? Ya juga. Bagaimanapun,
Penampilanku sekarang, dibandingkan dengan citra penjilat yang sedikit lemah sebelumnya, perbedaannya terlalu besar. Biarkan dia merasakan apa itu VIP. Liu Ruyan mendengarkan monolog narsisku, hampir tidak bisa menahan diri. Ternyata begini pikirannya. Tiba-tiba dia merasa, kemampuan mendengar pikirannya ini, mungkin adalah kesempatan yang diberikan Tuhan padanya. Kesempatan untuk mengenalnya kembali, mengejarnya kembali. Dia menekan gejolak perasaannya. Melanjutkan perkataanku. Aku tidak datang untuk membahas harta. Lalu untuk apa? Aku mengangkat alis. Liu Ruyan menatapku, tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tak terduga bagiku. Bisakah aku mentraktirmu makan? Traktir aku makan? Jamuan Hongmen? Apa rencananya? Apakah dia ingin menyogokku dengan satu kali makan? Membuatku kembali bekerja keras seperti dulu. Mimpi buruk. Aku lebih memilih mati kelaparan hari ini, melompat dari sini, daripada makan makananmu lagi. Satu suap nasi Liu Ruyan. Liu Ruyan melihat mataku yang langsung waspada, hatinya sedikit membayangkan. Sekaligus sedikit sedih. Dia melembutkan suaranya, dengan sedikit nada yang bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Mencoba dan membujuk. Anggap saja sebagai makan perpisahan. Perpisahan baik-baik, harus ada satu kali makan. Aku tahu restoran masakan rumahan. Sup Buddha melompatnya sangat enak. Aku spontan berkata, sup Buddha melompat? Bagaimana dia tahu aku barusan memikirkan sup Buddha melompat? Sial, kebetulan? Atau dia memasang pengintai di ponselku? Tidak mungkin, ponselku baru. Mungkinkah ini yang disebut telepati? Hah, aku dan dia punya telepati apa? Tapi aku sangat ingin mencoba sup Buddha melompat ke dinding. Aku sedang berjuang di dalam hatiku, akal sehat memberitahuku. Aku harus menolak wanita ini berbahaya tapi seleraku. Justru meraung jujur Liu Ruyan menatapku, wajahku ekspresi berubah-ubah. Dan mendengarkan dengan jelas pergolakan batinku, sudut bibirnya sedikit melengkung tak kentara. Dia mengaku mengejar kerapu bintang timur keluarga mereka, dan juga kepala biro Xie Huang. Aku merasa seperti dibidik dengan tepat. Setiap hidangan tepat di hatiku dia benar-benar punya selera. Wanita ini mengerikan sekali, pergi atau tidak. Kunci masalahnya adalah pergi. Pergi sama saja dengan memberinya kesempatan. Aku tidak akan pergi. Sup Evo Tiao Kiangku, ikan kerapu dongsingku. Lihatlah ekspresi wajahku yang meragukan. Rasanya seperti terpelintir, beban di hati Liu Ruyan yang muncul karena ingatan yang pulih. Ternyata cukup banyak menghilang. Ternyata di dalam hatinya dia begitu periang. Dia memutuskan untuk menyalakan api di rumah. Jika kamu tidak mau makan di luar, aku akan menyuruh mereka mengirim koki ke rumahmu. Boleh juga. Aku tiba-tiba mendongak menatapnya. Dikirim ke rumahku? Ayo. Bukankah ini berarti aku tidak perlu melakukan apapun tapi bisa makan hidangan mewah? Sialan. Dia benar-benar menggunakan cara ini untuk merusakku, terlalu tercela. Tapi, aku benar-benar tidak bisa menolaknya. Aku berjuang selama setengah menit penuh, akhirnya, di bawah godaan makanan lezat. Akal sehatku benar-benar hancur. Aku berdehem, di belakangku. Liu Ruyan melihat punggungku, akhirnya menunjukkan senyum tulus pertama malam itu. Konduktor, efisiensi koki pribadi terbaik sangat mengejutkan. Kurang dari 1 jam. Dapurku yang kosong menjadi ramai, dan aku, bersama mantan istriku Liu Ruyan, duduk di sofa ruang tamu, saling berhadapan dalam keheningan. Suasana menjadi sangat canggung. Aku mengambil ponselku, berpura-pura sedang menangani pekerjaan. Sebenarnya aku sedang mencari-cari game baru di dekat sini. Tempat ini terlihat bagus. Juga dekat. Besok aku akan mendaftar kartu anggota. Perut six-pack. Bahkan perut six-pack. Aku datang. Tunggu sampai aku membentuk tubuh yang sempurna. Pergi berlibur ke tepi laut. Nanti pasti banyak cewek seksi. Nanti aku cari yang kulitnya putih, cantik, kakinya panjang, dan sifatnya lembut serta menggemaskan. Suka bermanja-manja. Aku sedang asyik membayangkan masa depan, tiba-tiba merasa di sampingku. Ada tatapan dingin tertuju padaku. Saat aku mendongak, mataku bertemu dengan mata Liu Ruyan yang dalam. Dia menatapku tanpa berkedip, dengan ekspresi yang tidak bisa kuungkapkan. Agak mirip dendam. Hatiku berdebar. Kenapa dia menatapku seperti itu? Ada sesuatu di wajahku? Lupa ya? Cewek seksi, lembut, menggemaskan, suka bermanja-manja. Ternyata dia suka tipe yang begini. Dia menunduk melihat dirinya sendiri yang mengenakan pakaian serba putih. Ekspresinya dingin, sama sekali tidak berhubungan dengan kata-kata lembut dan menggemaskan. Perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatiku. Tidak boleh. Tidak boleh dia tergoda oleh wanita genit di luar sana. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia sudah membuat keputusan. Tubuhnya mendekat ke arahku. Aku segera waspada dan menghindar ke samping. Mau apa? Mau ngapain? Jauhi aku. Gerakan Liu Ruyan terhenti. Mendengar suara hatiku, hidungnya terasa sedikit perih. Kenapa dulu dia tidak menyadarinya? Dia sangat menggemaskan. Dia tidak mendekat. Malah mengganti strategi.
Dengan nada santai dia bertanya, sepertinya kamu suka berolahraga ya? Aku bahkan tidak mengangkat kelopak mata. Biasa saja. Urusanmu apa? Liu, biasa saja. Liu Ruyan mendengar ucapan di hatinya. Yang santai, urusanmu apa? Hampir saja dia tidak bisa bernapas. Pria ini sungguh pandai menjaga citra luarnya. Dia terus mencari topik pembicaraan. Di dekat kantorku ada tempat gym baru. Katanya kelas atas. Peralatannya impor dari Jerman. Mau? Sebelum dia selesai bicara, aku langsung memotong. Tidak perlu. Nona Liu, aku sudah punya langganan. Bercanda. Kalau pergi ke gym yang sama denganmu, kapan aku bisa hidup tenang? Aku tidak ingin melatih kaki dan kemudian melihat wajah dinginmu. Itu memengaruhi peningkatan seranganku. Liu Ruyan, aku sangat lelah mengejar pria ini. Sepertinya lebih sulit daripada menyelesaikan proyek bernilai miliaran dolar. Tepat pada saat itu, suara juru masak terdengar dari dapur. Tuan Ye, Nyonya Liu, makan malam sudah siap. Mataku berbinar dan aku langsung berdiri. Waktunya makan, waktunya makan. Melihatku begitu tidak sabar, Liu Ruyan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan ikut berdiri. Di meja makan, selusin hidangan lezat tersaji lengkap, menggugah selera dari segi tampilan, aroma, dan rasa. Aku sangat ingin makan. Aku tidak bisa lagi bersikap angkuh pada Liu Ruyan. Aku mengambil sumpit dan mulai makan dengan lahap. Enak. Sup Buddha ini kental, abalonnya lembut, luar biasa. Kakap kukus ini matangnya pas, daging ikannya segar dan lembut. Lumer di mulut. Aku makan dengan sangat gembira, benar-benar mengabaikan Liu Ruyan yang duduk di seberangku. Liu Ruyan tidak punya banyak nafsu makan. Dia hanya menatapku makan, melihat ekspresi puas di wajahku. Suasana hatinya entah mengapa membaik. Selama 2 tahun terakhir, dia sepertinya tidak pernah makan bersamanya dengan tenang seperti ini. Dia selalu sangat sibuk, selalu ada rapat yang tak ada habisnya. File yang tak terhitung jumlahnya yang harus dibaca. Dia telah melewatkan begitu banyak. Makanlah perlahan. Tidak ada yang akan merebutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Suaranya membawa kelembutan yang bahkan tidak dia sadari. Gerakanku makan terhenti. Aku mengangkat kepalaku dan menatapnya dengan bingung. Mengapa dia begitu aneh hari ini? Dia masih mentraktirku makan. Dia masih peduli padaku. Mungkinkah kecelakaan mobil itu merusak otaknya dan mengubah kepribadiannya? Atau apakah ini taktik barunya? Pertama-tama gunakan kehangatan emosional untuk melunakkanku. Kemudian membuatku kembali bekerja keras untuknya. Wanita, jangan bermimpi. Aku mendengus dingin, meletakkan sumpitku, dan menyeka mulutku dengan serbet. Aku sudah kenyang. Terima kasih atas hidangannya, Nyonya Liu. Jika tidak ada yang lain, Anda boleh pergi. Aku sengaja mengatakannya tanpa ampun, hati Liu Ruyan kembali terluka. Dia melihat meja penuh makanan yang hampir tidak tersentuh, lalu menatapku lagi, matanya kembali memerah. Makan malam, apakah kita harus seperti ini? Kalau tidak bagaimana? Aku balik bertanya, Tuan Liu, kita sudah bercerai. Tolong sadari kenyataan ini. Liu Ruyan menatapku tajam. Tiba-tiba, dia melihat sebuah majalah tergeletak di dekat tanganku. Itu adalah majalah perjalanan yang memperkenalkan sebuah kota kecil yang sangat terpencil di Eropa Utara. Tiba-tiba muncul sebuah ide di benaknya, dia teringat sesuatu. Beberapa hari sebelum kecelakaan mobilnya, dia tidak sengaja mendengar aku menelepon di ruang kerja. Sepertinya sedang memesan tiket pesawat ke kota ini. Saat itu dia tidak mempedulikannya. Sekarang memikirkannya kembali. Apakah ini rute pelariannya yang sudah lama direncanakan? Dan pada saat itu, pikiranku sendiri secara real-time terdengar di benaknya. Sudah selesai makan, besok berangkat ke Finlandia melihat aurora. Sempurna. Tiket dan hotel sudah dipesan, tidak ada yang bisa menghentikanku. Hati Liu Ruyan tenggelam ke dasar jurang. Dia benar-benar tidak ingin ada urusan dengannya lagi walau semenit pun. Keesokan harinya di bandara, aku memakai kacamata hitam dan masker, menarik koper. Dengan ringan siap melewati pemeriksaan keamanan. Saat aku menyerahkan paspor kepada petugas, sebuah sosok yang familiar tiba-tiba muncul di sisiku. Kebetulan sekali, Tuan Ye. Kau juga pergi ke Finlandia? Aku menoleh dan melihat Liu Ruyan yang wajahnya dirias cantik. Aku hampir terkejut sampai mataku terbelalak. Dia mengenakan mantel krem. Dengan koper yang sama denganku di sisinya, menatapku sambil tersenyum. Manajer baru ini, kemarin dia mentraktirku makan, dia penipu. Tujuannya adalah untuk mencari tahu keberadaanku. Aku terlalu ceroboh. Ternyata bisa dibeli dengan 1 kali makan. Aku mengeluh dalam hati, tetapi wajahku tetap tenang. Aku mengambil kembali paspor dan menatapnya dingin. Nyonya Liu, kurasa ini bukan kebetulan, kan? Liu Ruyan mengedipkan mata, terlihat polos. Perusahaan saya punya proyek di Finlandia yang perlu saya tinjau. Tiketnya sudah dipesan lama oleh asisten, saya tidak tahu. Siapa yang percaya omong kosong itu? Anda wanita tua yang jahat, grup Liu Anda. Kapan ekspansi ke Eropa Utara?
Aku tidak tahu. Sambil berbicara, aku tertawa dingin. Oh ya, kalau begitu sungguh kebetulan. Tapi Nyonya Liu, jangan khawatir. Jadwal kita seharusnya tidak ada persinggungan sama sekali. Setelah berkata demikian, aku menarik koper dan berjalan menuju gerbang pemeriksaan keamanan tanpa menoleh ke belakang. Liu Ruyan menatap punggungku, mendengarkan keluh kesah di hatiku. Alih-alih marah, malah merasa sedikit geli. Mereka mengikuti di belakangku perlahan dan juga masuk ke lorong pemeriksaan keamanan. Begitu naik pesawat, aku terkejut. Posisi Liu Ruyan masih di sebelahku. Kelas 1, hanya kami berdua. Aku menatapnya, merasakan pelipisku berdenyut kencang. Hantu yang tak mau pergi. Ini jelas disengaja. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Mengejar suami ribuan mil. Jangan bercanda. Dia sekarang dalam keadaan amnesia, sama sekali tidak ingat aku. Mungkinkah dia memiliki ketertarikan aneh pada mantan suaminya yang dia tinggalkan ini? Bagaimana mungkin? Liu Ruyan duduk di sebelahku. Dengan anggun mengencangkan sabuk pengaman. Dia jelas mendengar keluh kesah terakhirku. Pipinya sedikit memerah yang hampir tak terlihat. Apa? Bagaimana mungkin? Dia hanya ingin mendapatkan kembali suaminya. Meskipun sekarang sudah mantan suami. Selama penerbangan, aku memakai penutup mata dan headphone, memejamkan mata untuk beristirahat. Jelas tidak ingin berkomunikasi dengannya. Liu Ruyan juga diam, tidak menggangguku. Dia hanya memiringkan kepala, meminjam cahaya dari jendela yang terbuka untuk diam-diam mengamati. Bulu matanya sangat panjang, hidungnya mancung, bentuk bibirnya juga sangat indah. Kenapa dulu tidak sadar dia begitu tampan, saat dia sedang asyik memandang? Pikiran batinku kembali berbunyi. Tidak bisa tidur, agak lapar. Makanan pesawat sangat tidak enak. Tiba-tiba ingin makan kue istri, tapi yang di dalamnya tidak ada istri. Liu Ruyan tertegun sejenak. Kue istri? Dia segera menekan tombol layanan, memanggil pramugari. Dengan suara pelan bertanya apakah ada camilan di pesawat. Pramugari dengan menyesal menyatakan, kelas 1 hanya menyediakan makanan utama dan beberapa makanan ringan goreng. Liu Ruyan sedikit kecewa. Tapi dia tidak menyerah. Dia berpikir sejenak, lalu berkata kepada pramugari. Permisi, bisakah Anda memberi saya sedikit tepung dan mentega? Gula dan tumbuk kundur? Jika tidak ada tumbuk kundur, tepung ketan juga bisa. Pramugari tampak bingung, tetapi dengan sopan berkata dia akan bertanya di dapur. Aku terbangun oleh suara percakapan mereka, melepas penutup mata, dan menatapnya dengan bingung. Apa yang dia butuhkan tepung dan mentega? Apakah dia ingin membuat kue di pesawat? Liu Ruyan tidak melihatku. Dia hanya menunggu dengan tenang. Beberapa menit kemudian, pramugari datang membawa nampan. Di atasnya ada barang-barang yang dia minta. Lalu, aku melihatnya dari kantong kursi. Bos wanita es yang bernilai miliaran triliun itu. Menggulung lengan bajunya, di dalam ruang sempit kelas 1. Mulai menguleni adonan dan membuat kue istri. Gerakannya sangat canggung. Bahkan agak kikuk. Tepung putih menempel di sekujur tubuhnya. Mantel mahalnya juga terkena noda minyak. Tapi ekspresinya adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, serius dan fokus. Aku benar-benar bingung. Dia membuatkan kue istri untukku, bukan? Bagaimana dia tahu? Aku ingin makan ini. Mungkinkah dia benar-benar bisa membaca pikiran? Tidak, tidak. Pasti kebetulan, pasti kebetulan. Tapi seorang CEO yang tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah tangga, ternyata bisa di pesawat. Memasak untukku. Hatiku entah kenapa berdetak tak menentu. Setengah jam kemudian, sepiring kue istri yang panas mengepul. Meskipun penampilannya tidak terlalu bagus, aromanya harum. Kue istri disajikan di depanku. Wajah Liu Ruyan sedikit tertutup tepung, seperti kucing kecil. Di matanya, ada sedikit rasa malu dan gugup. Cobalah. Aku menatapnya, lalu melihat sepiring kue istri itu. Hatiku sangat rumit. Makan atau tidak makan? Jika aku makan, itu berarti aku menerima kebaikan hatinya. Ini tidak sesuai dengan prinsipku untuk membuat batasan, tidak makan, tapi aromanya benar-benar harum. Bagaimanapun, dia melakukannya untukku, bagaimana jika aku menolaknya dan dia menangis lagi? Wanita benar-benar merepotkan. Liu Ruyan mendengar pikiranku, telapak tangannya berkeringat karena gugup. Dia takut aku benar-benar akan menolaknya dengan dingin. Jadi ketika aku ragu-ragu, tiba-tiba terdengar suara yang tidak harmonis di sebelah. Ya, bukankah ini Tuan Liu? Betapa kebetulan, aku menoleh. Seorang pria berbaju kemeja bermotif bunga, yang selalu ingin merebut sudut grup Liu. Jiang Ying, asisten. Orang ini tidak sedikit pun membuatku kesulitan. Tatapan Jiang Ying bolak-balik antara Liu Ruyan dan aku. Akhirnya tertuju padaku. Di matanya penuh dengan penghinaan dan jijik. Inikah pria yang legendaris? Mantan suami Nona Liu, kudengar dia numpang hidup, tidak menyangka setelah bercerai. Masih bisa naik kelas 1 dengan Nona Liu untuk bepergian, kemampuannya tidak kecil. Suaranya tidak keras atau pelan, cukup bagi orang-orang di sekitarnya untuk mendengarnya.
Aku belum sempat bicara. Wajah Liu Ruyan langsung menjadi dingin. Jiang Ying, jaga mulutmu. Suaranya seperti dilapisi es. Oh, Nona Liu, jangan marah. Jiang Ying tertawa semakin provokatif. Aku hanya penasaran, seorang pria yang kamu tendang keluar. Masih punya muka untuk mengganggumu? Tuan Ye, orang harus punya kesadaran diri. Bukankah begitu? Sialan, dari mana si bodoh ini muncul? Di hari pertama rencanaku untuk bersantai, aku bertemu dengan Lala seperti ini, sungguh membuatku marah. Lupakan saja, aku malas berdebat dengannya, itu akan memengaruhi suasana hatiku untuk makan kue. Aku malas memperhatikannya, langsung mengambil sepotong kue istri dan memasukkannya ke dalam mulutku. Kulitnya renyah, isinya manis dan lembut, rasanya ternyata lumayan enak. Melihat aku sama sekali tidak memperhatikannya, wajah Jiang Ying seketika menjadi merah seperti hati babi. Dia merasa martabatnya telah ditantang. Apa yang kamu bicarakan, brengsek? Aku bicara denganmu. Dia membentak meja dengan bingung. Menunjuk hidungku dan memarahiku, aku perlahan menelan daging di mulutku. Mengangkat kelopak mataku untuk menatapnya, kita tidak cocok, jangan panggil aku. Kedua, anjing baik tidak menghalangi jalan, kau menggangguku. Jiang Ying gemetar karena marah, tepat saat dia hendak bereaksi, seseorang berser dalam jas. Seorang pria yang terlihat seperti asisten berlari tergesa-gesa dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Wajah Jiang Ying langsung berubah drastis, dari marah menjadi ketakutan, dia menatapku dengan tak percaya. Dia melihat Liu Ruyan lagi, matanya penuh ketakutan, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin, dia diajar oleh gurunya. Lalu, di bawah tatapan terkejut semua orang, dia berlutut dengan suara, plop. Tuan Ye, maafkan saya tidak mengenal Anda. Saya tidak tahu proyek itu milik Anda, tolong lepaskan saya kali ini. Proyek apa? Aku menatap Jiang Ying yang berlutut dengan bingung. Drama apa ini? Menipu? Proyek apa yang kumiliki? Proyek terbesarku adalah rencana santai-santai saya. Liu Ruyan juga tercengang. Tapi dia cepat bereaksi, dia melirik ponselku yang tergeletak di atas meja. Layar masih menyala, menampilkan antarmuka perangkat lunak saham. Dan pada malam itu, saham perusahaan Jiang Ying mulai jatuh. Terjun bebas tanpa peringatan, puluhan miliar menguap dalam beberapa menit, dan pelaku utama dari semua ini adalah tentara khususku, Zhang Qi, yang jauh di negara asal, sangat produktif. Mungkin Zhang Qi mengetahui melalui suatu saluran bahwa saya diganggu di pesawat, bajingan yang protektif ini. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menggunakan dana untuk memberikan pukulan telak pada keluarga Jiang. Sementara saya sendiri tidak tahu apa-apa, Liu Ruyan melihat ekspresi wajah saya yang bingung. Tentang apa yang terjadi, sambil mendengarkan pikiran batin saya, perasaan absurd dan lucu. Tumbuh seketika, dia jelas tidak melakukan apa-apa, dia hanya ingin dengan tenang makan kue istri, tetapi sebuah kerajaan bisnis runtuh dalam beberapa menit saat dia makan kue. Hilang tak berbekas, inilah kekuatannya, orang yang oleh semua orang. Termasuk Ruyun di masa lalu dianggap sampah, pria yang hanya mengandalkan istri kaya. Ternyata memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, sementara dia hanya ingin hidup santai. Hati Liu Ruyan pada saat ini dipenuhi oleh emosi yang disebut terkejut dan tertarik. Sepenuhnya, pesawat mendarat di Finland, Jiang Ying diseret oleh keamanan bandara. Saat pergi, dia menangis histeris. Di lautan, Tuan Ye memang hebat. Aku tidak mengerti apa yang terjadi dari awal sampai akhir, hanya merasa akan marah. Perjalanan yang baik, dirusak oleh bajingan. Tidak bisa. Tidak boleh mengganggu suasana santaiku. Keluar dari pesawat, langsung menuju rumah kaca. Menonton aurora, dan gadis kecil. Aku menarik koper. Berjalan lurus ke depan tanpa melihat ke samping. Sepenuhnya mengabaikan Liu Ruyan di belakangku. Liu Ruyan diam-diam mengikutiku. Dengan perasaan campur aduk, dia menatap punggungku, punggung yang dulunya sangat dia kenal, namun kini terasa sedikit asing. Dia pikir dia sangat mengenalnya. Tetapi sekarang baru sadar, dia sama sekali tidak mengenalnya. Dia seperti gunung es. Dia hanya melihat bagian di atas permukaan laut, sementara bagian bawah laut yang besar, yang mampu membalikan segalanya, tidak pernah dia sentuh. Di depan rumah kaca hotel, aku selesai check-in. Pramugari tersenyum kepadaku dan berkata, Tuan Ye, kamar Anda sudah siap, ini posisi terbaik untuk menonton aurora. Aku mengangguk puas. Saat aku hendak mengambil kartu kamar, Liu Ruyan datang. Halo, aku juga mau satu kamar. Pramugari berkata dengan menyesal kepadanya. Maaf, Nona, semua rumah kaca kami sudah penuh. Liu Ruyan tertegun. Aku sangat senang di dalam hati. Hahaha, sudah penuh. Lihat bagaimana kau akan mengikutiku. Langit membantuku. Malam ini akhirnya aku bisa sendirian menonton aurora dengan tenang. Liu Ruyan mendengar pikiranku, menggertakkan giginya. Dia menoleh kepadaku, dan berkata dengan nada memohon, Ye Xiao, bisakah kamarmu kubagi setengah? Aku bisa membayar 2 kali lipat.
Aku menatapnya seperti orang bodoh. 427 Nona Liu. Menurut Anda apakah saya kekurangan uang? Ya. 428 tentu saja kekurangan. 2 kali lipat, kedengarannya sangat menggoda. 429 tidak bisa. Ye Xiao, kamu harus punya harga diri. 430 jangan membungkuk demi sedikit uang. Tapi dia memberi terlalu banyak. Liu Ruyan melihat ekspresi di wajahku yang 431 berganti antara keras kepala dan mata berbinar melihat uang, dan merasa geli entah kenapa. 432 dia memutuskan untuk menaikkan tawarannya. 10 kali lipat. Dia berkata dengan ringan. 433 aku menarik napas tajam. Astaga, 10 kali lipat. 434 apakah wanita ini gila? Hanya semalam, apakah itu perlu? 435 ini uang gratis, tidak kenapa tidak diambil. Lagi pula rumah kaca itu sangat besar, memberinya sudut untuk tidur di sofa saja sudah cukup. 436 deal. Figur kecil di hatiku sudah mulai menghitung uang. Tapi di wajahku tetap terlihat 437 ekspresi, enggan menerimanya. Karena Nona Liu begitu tulus, baiklah, tapi kita harus membuat 3 kesepakatan. 438 kamu tidur di sofa, aku tidur di ranjang. Kedua, 439 jangan bicara padaku. Ketiga, jangan menginjak wilayahku. Sangat tidak mudah. 440 Liu Ruyan mengangguk tanpa ragu. Bisa. Maka 441 di bawah tatapan terkejut petugas meja depan hotel. Aku dan mantan istriku 442 tinggal serumah. Pemandangan rumah kaca memang luar biasa. Seluruh langit berbintang dan pegunungan bersalju di kejauhan 443 terlihat jelas. Aku berbaring nyaman di ranjang, minum sampahnya pemberian hotel 444 menunggu Aurora muncul. Sementara Liu Ruyan memeluk bantal 445 meringkuk menyedihkan di sudut sofa. Aku diam-diam meliriknya, dia 446 benar-benar penurut, membiarkannya tidur di sofa ya tidur di sofa. Tapi 447 sofa ini sepertinya agak kecil. Tingginya hanya 1,70 meter sekian. Pasti tidak nyaman tidur seperti ini sepanjang malam. 448 bagaimana jika dia masuk angin? Pada akhirnya aku juga yang harus merawatnya. Merepotkan. 449 Sudahlah, kasihanilah, biarkan dia tidur di separuh ranjang yang lain. 450 lagi pula ranjangnya cukup besar. Aku membenahi suaraku, dan dengan nada yang sangat tidak. Nyonya Liu, menurutmu aku kekurangan uang? Kekurangan. Tentu saja kekurangan. Harga 2 kali lipat. Terdengar sangat menggiurkan. Tidak, Ye Xiao, kamu harus punya harga diri. Jangan tunduk demi sedikit uang. Tapi dia memberinya terlalu banyak. Liu Ruyan melihat ekspresi di wajahku. Berubah-ubah antara menolak dan memohon. Dia merasa anehnya lucu. Dia memutuskan untuk menaikkan tawaran. 10 kali lipat. Dia berkata dengan ringan. Aku menarik napas tajam. Astaga, 10 kali lipat. Apa wanita ini gila? Hanya 1 malam. Apakah perlu? Uang ini tidak menghasilkan kerugian. Bagaimanapun rumah kaca itu begitu besar, berikan saja dia sudut untuk tidur di sofa. Sepakat, orang kecil di dalam hatiku sudah mulai menghitung uang, tapi di wajahku masih terlihat seperti itu. Ekspresi enggan, karena Nona Liu begitu tulus. Baiklah, tapi kita harus membuat 3 aturan. Kamu tidur di sofa, aku tidur di ranjang. Kedua, jangan bicara padaku. Ketiga, jangan masuk areaku lebih dari 1 meter. Liu Ruyan mengangguk tanpa ragu. Bisa. Jadi, di bawah tatapan terkejut petugas hotel, aku dan mantan istriku tinggal bersama seperti ini. Pemandangan rumah kaca memang luar biasa. Seluruh langit berbintang dan pegunungan bersalju di kejauhan. Semuanya terlihat jelas. Aku berbaring nyaman di tempat tidur, meminum sampahnya dari hotel. Menunggu Aurora muncul. Sementara itu, Liu Ruyan memeluk bantal. Dia meringkuk menyedihkan di sudut sofa. Aku meliriknya diam-diam. Benar-benar penurut, membiarkannya tidur di sofa. Tapi, sofa ini sepertinya agak kecil. Tingginya hanya 170-an cm. Pasti tidak nyaman tidur sepanjang malam. Bagaimana kalau dia masuk angin? Nanti juga aku yang harus merawatnya. Merepotkan. Sudahlah. Aku berbelas kasihan saja. Biarkan dia tidur di separuh ranjang yang lain. Pokoknya ranjangnya cukup besar. Aku berdeham, lalu berkata dengan nada yang sangat tidak sabar. Hei, sofanya dingin, naik saja dan tidur. 452 Liu Ruyan mendongak tiba-tiba, matanya berbinar menatapku. Aku merasa sedikit tidak nyaman ditatapnya. 453 cepat aku menambahkan. Jangan salah paham, aku hanya takut kamu menulariku flu. 454 kamu tidur di sana. Jangan mendekat, aku menggambar garis tak terlihat di tengah tempat tidur. 455 Liu Ruyan mengangguk patuh, memeluk bantal dan naik ke tempat tidur. Dia berbaring dengan hati-hati di tepi tempat tidur. 456 jauh dariku. Malam semakin larut. Sekeliling sunyi senyap. 457 aku menunggu lama. Aurora belum muncul, malah aku merasa mengantuk. 458 saat aku hampir tertidur dalam kebingungan,
Aku merasakan orang di sampingku bergerak. Dia sepertinya gemetar. 459 aku mengerutkan kening. Bertanya, dingin? 460 pemanas di rumah kaca ini menyala penuh. Mana mungkin dingin? Aku membalikkan badan. 461 ingin melihat apa yang terjadi padanya. Dengan cahaya bintang yang redup, aku melihat Liu Ruyan memejamkan mata. 462 alisnya berkerut, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan dia masih bergumam sesuatu. 463 jangan pergi. Maaf. Dia bermimpi buruk dan 464 dalam mimpinya dia masih memanggil namaku. Hatiku melunak tanpa alasan. 465 aku menghela napas, mengulurkan tangan, entah kenapa. 466 dengan lembut menepuk punggungnya. Seperti dulu, saat dia kadang insomnia. 467 seperti yang sudah tak terhitung kali kulakukan. Orang di pelukanku sepertinya merasa lega, perlahan berhenti gemetar. 468 alisnya juga mengendur, tanpa sadar mendekat ke arahku, seperti kucing kecil yang mencari kehangatan. 469 tubuhku menegang. Sentuhan hangat dan lembut, terasa menembus piyama tipis. 470 dengan aroma khasnya, seketika menyulut api di dalam tubuhku. 471 brengsek, jangan begini, aku pria normal. 472 tidak tahan ujian seperti ini. Buddha berkata, bentuk adalah kekosongan. 473 kekosongan adalah bentuk. Aku berbaring kaku, tidak berani bergerak. 474 aku terus-menerus mengucapkan mantra pembersih pikiran. Dan tepat saat itu, di langit, 475 sebuah pita cahaya hijau cemerlang. Liu Ruyan mendongak kaget, matanya menatapku berbinar. Aku sedikit merasa tidak nyaman ditatap seperti itu. Aku cepat-cepat menambahkan, jangan salah paham. Aku hanya takut kamu masuk angin lalu menularkannya padaku. Kamu tidur di sana, jangan mendekat. Aku menggambar garis tak terlihat di tengah tempat tidur. Liu Ruyan mengangguk patuh, memeluk bantal dan naik ke tempat tidur, lalu berbaring hati-hati di tepi ranjang. Jauhi aku. Malam semakin larut, suasana sunyi senyap. Aku menunggu lama, aurora belum juga muncul, malah aku mulai mengantuk. Saat aku setengah tertidur, aku merasakan orang di sampingku bergerak, sepertinya dia gemetaran. Aku mengerutkan kening, bertanya, dingin? Pemanas di rumah kaca ini sudah cukup hangat. Mana mungkin kedinginan? Aku menoleh. Ingin melihat apa yang terjadi padanya. Dengan cahaya bintang yang redup, aku melihat Liu Ruyan memejamkan mata. Dengan alis berkerut, mengetahui seluruh dahinya berkeringat dingin, dia masih menggumamkan sesuatu. Jangan pergi, maafkan aku, Ye Xiaoyao. Dia mengalami mimpi buruk, dan dalam mimpiku, kau masih memanggil namaku. Hatiku sedikit melunak tanpa alasan. Aku menghela napas, mengulurkan tangan, seperti ada kekuatan tak dikenal yang mendorongku. Mengusap punggungnya dengan lembut, seperti yang sering kulakukan dulu saat ia sesekali insomnia. Orang di pelukanku seolah merasakan ketenangan, perlahan berhenti gemetar. Alisnya pun mengendur, tanpa sadar merapat ke arahku, seperti anak kucing yang mencari kehangatan. Tubuhku menegang, sentuhan hangat dan lembut terasa menembus piyama tipis. Ditemani aroma khasnya, seketika menyulut api di dalam diriku. Sialan, jangan begini. Aku pria normal. Aku tak tahan ujian seperti ini. Amitabha, wujud adalah kekosongan. Kekosongan adalah wujud. Aku terbaring kaku, tak berani bergerak. Dalam benakku terus terngiang mantra kesucian. Dan saat itulah, di langit, seutas pita cahaya hijau nan cemerlang meledak tanpa peringatan. Cahaya aurora muncul, seluruh rumah kaca diterangi oleh cahaya yang memukau. Liu Ruyan dalam pelukanku juga terbangun. Dia membuka matanya, menatapku dengan tatapan kosong. Dia mendongak lagi untuk melihat aurora di luar jendela. Sesaat tidak yakin apakah itu mimpi atau nyata. Aku melihat matanya yang berkilauan karena pantulan aurora, mendengar detak jantungku yang berdebar kencang, pikiranku kosong. Selesai, aku sepertinya mulai tersentuh. Perjalanan aurora berakhir dalam suasana yang aneh dan ambigu. Di pesawat kembali ke negara asal, antara aku dan Liu Ruyan. Masih tidak ada komunikasi, tetapi hambatan tak terlihat itu tampaknya sedikit menghilang. Setidaknya, ketika dia menatapku, tatapannya tidak lagi sepenuhnya asing dan menghina, tetapi ada sedikit kelembutan dan rasa bersalah yang tidak ku mengerti. Interpretasiku tentang ini adalah, wanita ini mungkin benar-benar terguncang karena kecelakaan mobil, jadi aku harus menjauh darinya. Bagaimana jika suatu hari dia kembali normal, mengingat perilakunya yang memalukan sekarang, dan karena malu dia membunuhku? Santai saja, keselamatan adalah yang utama. Begitu pesawat mendarat, aku segera bergegas keluar dari bandara dengan kecepatan 100 meter, bahkan tidak sempat mengambil bagasiku. Langsung meminta Zhang Qi untuk mengirim seseorang mengambilnya. Aku pikir, perseteruanku dengan Liu Ruyan seharusnya berakhir di sini. Tapi aku tidak pernah menyangka, keesokan harinya, aku akan bertemu dengannya lagi di perusahaan baruku. Aku baru saja mengakuisisi perusahaan game yang hampir bangkrut.
Bersiap untuk mewujudkan impian pamungkasku untuk bersantai dan pensiun. Membuat game yang ingin kumainkan. Ketika aku muncul di ruang rapat sebagai bos baru, semua karyawan berdiri untuk menyambut, kecuali wanita yang duduk di ujung meja rapat, mengenakan setelan profesional, dan sedang menunduk membaca dokumen. Dia mendongak, melihatku, dan tersenyum standar dan menjaga jarak. Presiden Y. Halo, saya Liu Ruyan, mulai hari ini. Bertindak sebagai Direktur Keuangan perusahaan Anda. Aku merasa tekanan darahku melonjak. Direktur Keuangan? Dia datang ke perusahaan kecilku yang hampir bangkrut sebagai Direktur Keuangan. Dia meninggalkan industri sebesar Liu Group. Dan datang untuk mengurus buku-bukuku. Untuk apa dia melakukan ini? Apakah makanan di kantin enak? Semua karyawan dalam rapat perusahaan memandangku seperti dewa. 502 Siapa yang tidak tahu Liu Ruyan adalah ratu bisnis, pemimpin grup Liu, tapi dia rela merendahkan diri. 503 datang ke perusahaan kecil mereka yang hampir bangkrut ini. Sebagai Direktur Keuangan, bos Y yang baru ini. 504 Sebenarnya berasal dari mana? Aku melihat Liu Ruyan dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia hanya datang untuk bekerja. 505 Dia mendengar isi hatiku yang sebenarnya, sungguh pusing. Dia bilang dia ingin membuat game. 506 Keuangan perusahaan pasti membutuhkan orang yang bisa dipercaya. Meskipun Zhang Qi cakap, 507 tapi bagaimanapun dia laki-laki. Banyak hal yang tidak nyaman, aku akan membantunya mengelola uang. 508 Dia bisa dengan tenang melakukan apa yang ingin dia lakukan. Begitu perusahaan berjalan lancar, kita akan bersama setiap hari. 509 Perasaan pasti akan meningkat. Lalu rujuk akan menjadi hal yang wajar. Aku sungguh pintar. 510 Pintar kepalamu. Siapa yang mau rujuk denganmu? Aku menarik napas dalam-dalam. 511 Memanggil Liu Ruyan ke kantorku. Nyonya Liu, saya tidak mengerti maksud Anda. 512 Saya langsung ke pokok permasalahan. Tempat saya kecil, tidak bisa menampung Anda, orang besar. 513 Liu Ruyan duduk di seberangku. Dengan anggun, bos Ye bercanda. 514 Saya hanya melamar posisi Direktur Keuangan. CV dan kemampuan saya memenuhi persyaratan perusahaan. 515 Bos Ye tidak punya alasan untuk menolak. Saya terbengong-bengong. CV-nya 516 bukan hanya di perusahaan kecilku ini, bahkan di Fortune 500 dunia pun akan berebut. 517 Memang aku tidak punya alasan untuk menolak, tapi aku ingin menolak. Bekerja di perusahaan yang sama dengan mantan istri. 518 Bertemu setiap hari. Bagaimana hidup ini akan berjalan? Karyawan seksi saya. 519 Asisten cantikku. Dengan kehadiran orang besar ini, siapa yang berani datang? 520 Liu Ruyan mendengar ratapan hatiku. Sudut bibirnya sedikit terangkat, bermimpi indah, ada aku. 521 Bahkan satu orang seksi pun tidak akan bisa mendekat. Dia mengeluarkan dokumen dari tasnya dan mendorongnya ke arahku. 522 Bos Ye, ini adalah rencana keuangan 3 tahun ke depan perusahaan yang saya buat, silakan lihat. 523 Aku menunduk, leherku kembali terasa geli. Rencana ini 524 dibuat dengan rinci, profesional, dan sangat visioner. 525 Mengubah semua ide-ide liar yang masih ada di kepalaku menjadi sesuatu yang... Siapa yang tidak tahu Liu Ruyan adalah ratu dunia bisnis, pemimpin Liu Corporation? Dia benar-benar rela merendahkan diri. Datang ke perusahaan kecil kami yang hampir bangkrut ini sebagai Direktur Keuangan. Bos Ye yang baru ini. Sebenarnya berasal dari mana? Aku melihat Liu Ruyan yang tenang dengan ekspresi seolah-olah dia hanya datang untuk bekerja. Sambil mendengarkan isi hatinya yang sebenarnya, aku benar-benar pusing. Dia bilang dia ingin membuat game. Perusahaan pasti membutuhkan orang yang bisa dipercaya untuk urusan keuangan. Meskipun Zhang Qi cakap. Tetapi bagaimanapun dia pria, banyak hal yang tidak nyaman. Aku akan membantunya mengelola uang. Sehingga dia bisa fokus melakukan apa yang ingin dia lakukan. Setelah perusahaan berjalan lancar, kita akan hidup bersama setiap hari. Dan perasaan pasti akan membaik. Saat itulah rujuk akan berjalan mulus. Aku memang pintar sekali. Siapa yang mau rujuk sama kamu? Aku menarik napas dalam-dalam. Membawa Liu Ruyan ke kantorku. Direktur Liu, aku tidak mengerti maksudmu. Aku langsung ke intinya, tempatku kecil, tidak muat untuk Buddha sepertimu. Liu Ruyan duduk di depanku, dengan anggun, Direktur Ye bercanda. Aku hanya melamar posisi Direktur Keuangan, resume dan kemampuanku sesuai dengan persyaratan perusahaan. Direktur Ye tidak punya alasan untuk menolak kami, aku terdiam, resumenya. Jangan katakan perusahaan kecilku, bahkan ke Fortune 500 pun akan terkenal. Aku memang tidak punya alasan untuk menolak, tapi aku ingin menolak. Bekerja di perusahaan yang sama dengan mantan istri. Bertemu setiap hari. Bagaimana aku bisa hidup? Karyawan kerenku di mana? Asisten cantikku. Dengan Buddha sepertinya di sini, siapa yang berani datang? Liu Ruyan mendengar raungan batinku, sudut bibirnya sedikit terangkat, bermimpi saja, selama aku di sini. Tidak ada wanita lain yang boleh mendekat. Dia mengeluarkan dokumen dari tasnya dan mendorongnya ke arahku. Tuan Ye, ini adalah rencana keuangan perusahaan untuk 3 tahun ke depan yang saya buat. Tolong periksa. Aku menunduk dan melihatnya, lalu aku terkejut lagi. Kumpulan dokumen ini.
Sangat rinci, profesional, dan visioner. Semua ide liar yang masih ada di kepalaku kini telah menjadi sesuatu yang bisa diketahui dan dilakukan. Tenangkan dirimu, tugasmu hanya memikirkan ide. Sial. Dia kembali menggoda dengan kemampuannya, hati saya bergejolak, tapi wajah saya tetap tenang. Saya mendorong kembali dokumen itu, rencana ini bagus, tapi... Nona Liu, saya tetap tidak bisa menggunakannya. Kenapa? Kilatan luka melintas di mata Liu Ruyan, saya menatapnya. Dan berkata perlahan, karena saya tidak ingin perusahaan ini terpecah belah. Kita sudah bercerai, saya harap kita tidak akan pernah punya hubungan kerja lagi. Atau urusan pribadi di masa depan, ini batas saya. Setelah selesai, saya berdiri dan berjalan ke jendela, tidak melihatnya lagi. Ketika keheningan panjang menyelimuti perusahaan, saat saya pikir dia akan menyerah. Suara Liu Ruyan kembali terdengar, dengan sedikit rasa sakit yang tak terlihat. Bagaimana jika aku bukan Liu Ruyan? Saya mengerutkan kening, berbalik menatapnya, dia berdiri. Berjalan selangkah demi selangkah ke arah saya, mata Feniksnya yang indah penuh dengan genangan air. Jika aku hanyalah seorang wanita biasa bernama Ayan, yang mengagumimu dan ingin melakukan sesuatu untukmu. Maukah kau memberiku kesempatan? Suaranya sangat pelan, dengan sedikit permohonan yang rendah hati. Saya menatap wajahnya yang masih memerintah, namun terlihat begitu rapuh dan penuh kasih sayang. Pria manapun mungkin tidak akan bisa mengatakan, tidak, sudahlah, sudahlah. Anggap saja saya merekrut seorang ahli untuk menjadi normal. Selama dia tidak membuat ulah aneh dan berperilaku baik sebagai direktur keuangan, saya akan menganggapnya tidak ada. Saya menghibur diri sendiri seperti itu. Namun, kenyataannya membuktikan bahwa saya terlalu naif. Liu Ruyan tidak hanya bertahan, tetapi juga secara diam-diam menyerbu hidup saya dalam bentuk misi. Setiap pagi dia akan datang. Setengah jam lebih awal ke kantor, menyiapkan kopi tubruk favorit saya dan sandwich. Siang hari, saat saya masih bingung harus memesan makan siang apa, dia sudah datang membawa kotak makan siang yang indah, mengetuk pintu kantor saya. 4 lauk dan 1 sup, campuran daging dan sayuran, seimbang secara nutrisi, semuanya sesuai selera saya. Sore hari, dia akan datang tepat waktu untuk minum teh sore, kadang-kadang dengan biskuit yang dipanggang sendiri. Kadang-kadang buah yang sudah dipotong. Apa yang ingin dia lakukan? Mengendalikan kemauanku dengan makanan lezat? Sialan, aku terjebak lagi olehnya, wanita sialan ini. Mengapa dia begitu mengerti seleraku? Karyawan di perusahaan memandang ratu bisnis yang dulunya tak terjangkau, kini seperti seorang istri muda. Berputar di sekitar naga mereka, raja klub malam yang menghilang tanpa jejak. Dagu mereka hampir terlepas. Jinghao, apakah Nona Liu hari ini membawakan bekal makan siang penuh cinta untuk Tuan Ye? Jinghao, apakah Nona Liu hari ini memakai warna kesukaan Tuan Ye lagi? Jinghao, kapan Nona Liu dan Tuan Ye akan menikah lagi? Jinghao. Topik-topik ini menjadi gosip terpanas di ruang teh perusahaan. Dan aku, dalam siksaan manis ini, sambil menikmati perawatan tanpa celah dari Liu Ruyan. Dan pada saat yang sama mengeluh dalam hati, mempertahankan keengganan terakhirku. Sore itu, aku sedang bermain game di kantor, menguji login game yang baru saja kami kembangkan. Liu Ruyan mengetuk pintu dan masuk. Tuan Ye, rencana kegiatan perusahaan bulan depan sudah keluar. Di mana sebaiknya kita pergi? Menurut Anda? Aku bahkan tidak mendongak, kalian yang putuskan. Aku tidak keberatan, kegiatan perusahaan, sebaiknya ke tempat yang ada pantai dan wanita seksi. Matahari, pantai, bikini. Aku datang. Saat aku sedang melamun dengan gembira, suara Liu Ruyan terdengar perlahan. Aku sudah melihat beberapa tempat, villa pemandian air panas bergaya A, rumah pedesaan bergaya B, dan basis pendidikan revolusioner merah bergaya C. Menurut Anda mana yang lebih baik? Aku tiba-tiba mendongak dari belakang komputer. Menatapnya dengan tak percaya. Hanya itu saja? Di mana pantainya? Di mana bikininya? Liu Ruyan mengangguk dengan polos. Ya, menurutku tempat-tempat ini sangat berarti, bisa merilekskan tubuh dan pikiran, serta memupuk moral. Dan juga dapat melakukan pendidikan patriotisme, 3 keuntungan sekaligus. Jantungku berdebar. Kamu sengaja tidak ingin aku melihat wanita seksi. Perut ini, aku sangat marah sampai hampir meremukkan mouse. Liu Ruyan melihatku kesal dan tertawa dalam hati. Melawanku, kau masih terlalu muda. Dia meletakkan proposal di mejaku. Kalau begitu, lihat dulu, aku akan keluar bekerja, katanya. Dia berbalik dan pergi. Saat sampai di pintu, dia teringat sesuatu. Dia menoleh padaku dan tersenyum cerah. Senyum itu, di bawah sinar matahari sore, membuatku silau. Oh ya, Presiden Ye. Kudengar pemandian air panas terbuka untuk pria dan wanita, katanya. Dia pergi sebelum aku sempat bereaksi. Dia menutup pintu dan pergi. Aku terpaku di tempat, hanya ada kata-kata pemandian air panas terbuka untuk pria dan wanita di benakku. 4 kata berputar tanpa henti. Pemandian air panas, bukankah itu berarti aku bisa melihat
Liu Ruyan memakai baju renang, bikini CEO dingin, sialan, membayangkannya saja sudah membuatku bergairah. Aku merasakan aliran panas menyerbu otakku, hidungku hampir berdarah, aku mengambil proposal di atas meja. Tanpa berpikir dua kali, aku langsung menyetujuinya, kita pergi ke pemandian air panas. Di luar pintu, Liu Ruyan bersandar di dinding, mendengarkan perhitungan di dalam hatiku. Dia tersenyum licik seperti rubah. Kecil, kau tidak akan bisa menaklukkanku.